Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali di mata kuliah akuntansi sektor publik di bahasan mengenai organisasi nirlaba. Dalam hal ini adalah akuntansi untuk organisasi nirlaba sesuai PSAK 45. Yang tadi kita lanjutkan di sesi yang pertama, selanjutnya kita ke lingkup PSAK 45. Nah, di sini saya akan share untuk materinya terkait dengan lingkup PSAK 45. Nah, di sini lingkup PSAK 45 dalam arti bahwa kepemilikan dalam entitas nirlaba itu tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas nirlaba pada saat likuidasi atau pembubaran entitas nirlaba. Nah, di sini dapat diterapkan oleh lembaga, pemerintah, dan unit-unit sejenis lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, selanjutnya mengenai penerapan PSAK 45. Nah, pernyataan ini menetapkan informasi dasar tertentu yang disajikan dalam keuangan entitas nirlaba. Pengaturan yang tidak diatur dalam pernyataan ini mengacu pada SAK, Standar Akuntansi Keuangan atau SAK Etap untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan. Nah, selanjutnya di sini terkait ada beberapa definisi di dalam PSAK 45 yang nantinya akan kita jumpai. Ya, ada yang pertama adalah pembatasan permanen. Nah, apa itu pembatasan permanen? Nah, adalah pembatasan penggunaan sumber daya yang ditetapkan oleh penyumbang agar sumber daya tersebut dipertahankan secara permanen. Tetapi organisasi diizinkan untuk menggunakan sebagian atau semua penghasilan atau manfaat ekonomi lainnya yang berasal dari sumber daya tersebut. Nah, selanjutnya ada pembatasan temporer. Nah, di sini adalah pembatasan penggunaan sumber daya oleh penyumbang yang menetapkan agar sumber daya tersebut dipertahankan sampai dengan periode tertentu atau sampai dengan terpenuhinya keadaan tertentu. Nah, selanjutnya ada sumbangan terikat. Nah, adalah sumber daya yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang. Nah, pembatasan tersebut dapat bersifat permanen atau temporer. Nah, di sini juga ada sumbangan tidak terikat. Nah, adalah sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang. Nah, kemudian ada dana atau aset bersih, entitas nirlaba. Nah, di sini ada tidak terikat, ya. Yang kedua, terikat sementara dan terikat permanen. Nah, tidak terikat di sini dananya dapat digunakan untuk keperluan entitas nirlaba tanpa dibatasi oleh peraturan yang mengikat entitas lebih leluasa untuk melakukan pengeluaran bagi jenis kontribusi ini. Nah, kemudian terikat sementara. Nah, terikat sementara ini kontribusi yang masuk dalam terikat sementara disebabkan oleh tujuan yang terbatas untuk periode tertentu. Nah, beberapa lembaga menggunakan batasan waktu hingga 5 tahun sebelum ditarik atau dialihkan ke jenis tidak terikat. Ini menurut Rapel 2007.
Nah, kemudian terikat permanen, di sini karakteristik jenis ini mengharuskan entitas nirlaba untuk mengalokasikan ke jenis aset tertentu, menjaga secara permanen, dan membolehkan mengambil manfaat darinya. Contohnya adalah wakaf. Nah, hasil dari investasinya dapat diklasifikasikan sebagai tidak terikat atau terikat sementara. Nah, tujuan laporan keuangan dalam PSAK 45, tujuan utamanya adalah menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan para penyumbang, anggota entitas nirlaba, kreditor, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi entitas nirlaba. Nah, untuk menyajikan informasi mengenai jumlah dan sifat aktiva kewajiban dan aktiva bersih suatu organisasi. Nah, selain itu juga pengaruh transaksi, peristiwa, dan situasi lainnya yang mengubah nilai dan sifat aktiva bersih. Nah, informasi mengenai juga jenis dan jumlah arus masuk dan arus keluar sumber daya dalam satu periode dan hubungan antara keduanya. Kemudian mengenai cara suatu organisasi mendapatkan dan membelanjakan kas, memperoleh pinjaman dan melunasi pinjaman, dan faktor lainnya yang berpengaruh pada likuiditasnya. Kemudian usaha jasa suatu organisasi. Nah, laporan keuangan entitas nirlaba di sini itu yang pertama ada laporan posisi keuangan atau yang kita sebut dengan neraca. Ini ada pada akhir periode laporan. Kemudian ada laporan aktivitas suatu periode laporan. Jadi di sini ya ada laporan aktivitas. Nah, kemudian selain itu juga ada laporan arus kas untuk suatu periode laporan. Kemudian ada catatan atas laporan keuangan. Nah, selanjutnya kita ke laporan posisi keuangan. Ya, apa itu laporan posisi keuangan? Tentunya harus memiliki tujuan ya. Di sini tujuan laporan posisi keuangan adalah untuk menyediakan informasi mengenai aset, ya kita tahu ya ada liabilities serta aset neto dan informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Nah, kemudian juga ada informasi dalam laporan posisi keuangan yang digunakan bersama pengungkapan dan informasi dalam laporan keuangan lainnya. Nah, dapat membantu para penyumbang di sini, kemudian anggota organisasi nirlaba, kreditur, dan pihak-pihak lain untuk menilai kemampuan organisasi untuk memberikan jasa secara berkelanjutan dan likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajibannya, dan kebutuhan pendanaan eksternal. Nah, selanjutnya laporan keuangan mencakup entitas nirlaba secara keseluruhan dan menyajikan total aset, liabilities, dan aset neto. Nah, di sini ada informasi likuiditas. Nah, ini tentunya di dalam informasi likuiditas itu menyajikan aset berdasarkan urutan likuiditas dan liabilitas berdasarkan tanggal jatuh tempo. Nah, kemudian mengelompokkan aset ke dalam lancar dan tidak lancar dan liabilitas ke dalam jangka pendek dan jangka panjang, kemudian mengungkapkan informasi mengenai likuiditas aset atau saat jatuh temponya liabilitas termasuk pembatasan penggunaan aset pada saat atau pada catatan atas laporan keuangan. Nah, selanjutnya mengenai klasifikasi aset neto. Nah, laporan posisi keuangan ini menyajikan jumlah masing-masing kelompok aset neto berdasarkan ada atau tidaknya pembatasan oleh penyumbang, yaitu secara permanen, terikat secara permanen, terikat secara temporer, dan tidak terikat. Nah, kemudian informasi mengenai sifat dan jumlah dari pembatasan permanen atau temporer diungkapkan dengan cara menyajikan jumlah tersebut dalam laporan keuangan atau dalam catatan atas laporan keuangan.
Nah, selanjutnya mengenai tujuan laporan aktivitas. Nah, jadi di sini di dalam akuntansi nirlaba itu ada laporan aktivitas yang berdasarkan PSAK 45. Nah, di dalam laporan aktivitas ini, tujuan utama laporan aktivitasnya adalah menyediakan informasi mengenai pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aktiva bersih. Kemudian hubungan antar transaksi dan peristiwa lain. Kemudian bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa. Nah, selanjutnya ada informasi dalam laporan aktivitas yang digunakan bersama dengan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan lainnya. Nah, dapat membantu para penyumbang, anggota organisasi, kreditur, dan pihak-pihak lain untuk mengevaluasi kinerja dalam suatu periode, menilai upaya, kemampuan, dan kesinambungan organisasi dan memberikan jasa, dan menilai pelaksanaan tanggung jawab dan kinerja manajer. Kita lanjutkan di sesi selanjutnya untuk akuntansi organisasi nirlaba. Ibu tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.